Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la rasula wa la nabiyya ba'dah, Muhammadin ibni Abdillah salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Maka ketika kehidupan itu hadir hari ini, maka dia akan hanya jadi kisah esok hari. Dan ketika akhirat itu dikisahkan hari ini, maka besok dia akan hadir di hadapan kita. Hari ini dunia hanyalah tentang kita dan apa yang kita rasakan. Tapi besok dunia hanyalah tentang kisah orang-orang setelah kita mati. Dan hari ini akhirat hanyalah kisah orang-orang yang bercerita tentang kisah-kisah di sana. Anda boleh mengatakan ustadz bohong, Anda boleh mengatakan ustadz piti-piti, Anda boleh mengatakan ustadz hanya cerita-cerita, tapi itu kisah dari Allah dan Anda akan buktikan di akhirat. Percaya tidak percaya, saya meyakini setiap cerita yang baru saya ceritakan, semua cerita Allah. Toha, semua cerita Allah. Al-Kahfi, Al-Isra, semua cerita Allah. Al-Mulk, semua cerita Allah. Qaf, semua cerita Allah. Ketika Allah bercerita, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, tahukah kalian? Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kalian apa itu hari kiamat? Bertanya lagi Allah. Lalu Allah yang sendiri yang ceritakan, yauma yakunun nas, hari di mana manusia kal farashil mabthus, kami terbangkan seperti kapas yang terbang, ringannya itu kapas, begitu kita diangkat ketika kiamat. Wa takunul jibal, dan kalian akan lihat gunung-gunung yang perkasa, kokoh, berdiri tegak seperti itu. Wa takunul jibalu kal ainil manfush, akan meledak, mengeluarkan semua isinya, diangkat oleh Allah gunung. Anda boleh mengatakan itu hanya kisah, silahkan. Anda boleh mengatakan itu cuma cerita, silahkan. Ini Quran. Suka tidak suka terjadi. Bisa jadi hari ini. Yang jelas dia akan datang pada hari Jumat. Karena Rasulullah SAW yang memberitahukan kita tentang itu. Makanya kalau datang hari Jumat, banyak-banyak beramal. Bagaimana banyak beramal dengan amalan-amalan yang wajib, yang sunnah, yang wajib saja kadang-kadang kita remehkan. Ada orang nanti ustadz baru mengatakan barakallahu li walakum, baru dia masuk ke dalam masjid. Dia kira mau selesai khutbahku padahal masih panjang. Dan ini sering terjadi hampir di setiap masjid ketika saya khutbah Jumat. Orang masih duduk di motor-motor, masih merokok. Nanti kalau kita baca barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, baru dia buru-buru masuk. Dia kira setelah itu khutbah kedua pasti berdoa ustadz. Belum tentu saudara. Dan ini diantara orang yang meremehkan, padahal dia tidak sadar. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Mengerikan. Dan inilah keadaan umat kita hari ini. Anda bisa cek di setiap masjid yang Anda datang di hari Jumat. Kalau ada orang bilang ayo masuk, mau minai khotib, dia bilang nanti pi. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kehidupan begitu nyata. Besok kehidupan hanya cerita. Hari ini akhirat hanya cerita. Besok akhirat adalah kehidupan yang nyata. Senang tidak senang, yang menentukan nanti diri kita, amalan kita. Suka tidak suka saudara sekalian, yang menentukan kualitas kita nanti, amalan kita. Anda mau, Anda tidak mau, tidak ada urusan. Anda akan mendapatkan apa yang Anda lakukan. Tidak ada lagi kata-kata yang kemudian akan dikeluarkan oleh setiap orang yang menyesal di akhirat. Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya Engkau izinkan aku kembali ke dunia sedikit sekali saja ya Allah, 2 menit, 3 menit, 1 menit, enggak bisa.
فأصدق وأكن من الصالحين. Al-Munafiqun, ini surah Al-Munafiqun. Maka aku akan sedekah ya Allah, izinkan aku kembali ke dunia ya Allah, agar aku beramal. Fa'asaddaq, agar aku bersedekah. Yang pelit-pelit hati-hati, nanti menyesal di akhirat. Fa'asaddaq wa akum minas salihin, dan agar aku menjadi orang yang soleh. Gak bisa. Apa kata Allah? Walai yuakhirallah, Allah sekali-kali tidak akan pernah menunda kematianmu dan tidak akan pernah mengembalikanmu ke dunia. Idza jaa ajaluha, ketika ajal itu telah datang. Maka kalau ada kesempatan beramal hari ini, manfaatkan, lakukan. Belum tentu besok masih datang. Seorang kisah singkat nyata, saudara sekalian dengarkan. Seorang yang di lampu merah didatangi oleh ibu-ibu yang menggendong anaknya, lalu kemudian meminta mengetuk kaca mobilnya. Ini mobil mewah, saudara sekalian. Ini kisah nyata. Saudara sekalian, orang ini mengetuk, diketuk pintu mobilnya. Apa yang terjadi? Orang ini mengatakan lagi sibuk. Padahal dia lihat ibu itu. Lalu dia katakan, nanti di lampu merah depan saya baru bersedekah. Sibuk kak, balas WA kak. Saudara sekalian, lewat itu mobil, tertabrak truk, patah kaki sopirnya, meninggal pengamanannya. Lalu orang tersebut juga dalam keadaan tidak sadar total, kepalanya rusak. Dan dia ceritakan setelah 2 bulan dioperasi, baru dia cerita bahwa saya didatangi ibu-ibu bawa anak, saya mau sedekah, tapi apa yang saya katakan? Nanti di lampu merah depan. Lewat mobil lampu merah, ada truk berlaju dengan kencang, tertabrak. Saudara sekalian, tidak ada yang tahu aja. Di Riyadh ada kisah nyata, seorang yang kemudian dikatakan tidak bisa lagi diselamatkan. Lalu kemudian kata dokter harus dirujuk ke ibu kota, di Riyadh. Mau dibawa ke Riyadh, di Saudi Arabia. Dirujuk ke ibu kota, di Riyadh. Disiapkanlah ambulans, isinya 7 orang. 2 orang dokter, 2 orang perawat, 1 orang supir. Lalu kemudian 2 orang yang menemani orang ini. Berangkatlah. Isi mobil itu 8 orang ditambah 1 pasien. Perjalanan karena buru-buru, ambulans berlaju dengan kencang. Pada sebuah persimpangan perbelokan, saudara sekalian, ambulans ini kemudian bertabrakan dengan sebuah bus. Tertabrak mobil ambulans, terbalik mobil ambulans, meninggal semua isi dalam ambulans kecuali 1 orang. Yang tadi kata dokter, tidak bisa ini diselamatkan nyawanya. Yang tadi kata dokter, tidak ada solusi untuk kehidupannya. Sebentar lagi dia akan mati. Ternyata dokter yang baru mengatakan itu dia duluan mati. 1 isi ambulans meninggal kecuali pasien yang dikatakan ini yang akan mati dalam waktu dekat. Ajal tidak ada yang tahu, saudara sekalian. Jangan karena kau masih muda kau bilang nanti tua baru saya taubat. Jangan ketika kamu diajak hijrah nanti kau katakan nanti belum waktunya saya berhijrah. Na'udzubillah. Kalian lihat kisah nyata yang tadi, yang kemudian kalau kalian abaikan silahkan. Setelah ini terjadi apa-apa kita berlepas tangan. Kita sudah menasihati. Memang tugas kita menasihati diri kita dan menasihati orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka jangan pernah abaikan nasihat-nasihat dalam kebaikan. Karena engkau tidak akan pernah tahu di mana, bagaimana, dan dalam keadaan apa akhir kehidupanmu. Dan itulah kenapa kita disuruh membaca Al-Quran untuk melihat kisah-kisah yang Allah kisahkan. Baik yang lalu untuk kita ambil hikmahnya, baik yang sekarang untuk kita pelajari dan kita amalkan, dan baik yang akan datang untuk kita berhati-hati agar kita tidak terjerumus dalam dosa dan maksiat, sehingga kita tidak menyesal di akhirat sebagaimana menyesalnya orang-orang yang lain. Sampai ada yang mengatakan dalam penghujung surah An-Naba, ketika Allah bercerita tentang masa depan, ketika semua sudah dibangkitkan, apa yang mereka katakan? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ini ayat akhir dalam surah An-Naba. Sampai kemudian Allah mengatakan wa yaqulul kafir, berkata orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir ini orang-orang yang kemudian tidak memeluk agama Islam. 1. Yang kedua, kafir di sini juga bisa berarti kufur nikmat. Diberi mata tidak pernah dia pakai baca Quran, diberi telinga selalu dia pakai dengar musik, dan tidak pernah dia pakai untuk mendengarkan yang baik-baik termasuk Al-Quran. Diberi kedua kaki, tidak pernah dia melangkahkan kakinya ke masjid. Diberi kedua tangan juga demikian, saudara sekalian. Maka orang-orang tersebut orang-orang yang termasuk dan digolongkan dalam kata kafir, kufur nikmat.
Makanya kemudian Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana lagi wahai manusia yang kau dustakan. Makanya mereka mengatakan ya laitani wa yaqulul kafiru ya laitani. Orang kafir itu mengatakan ya laitani, ya Allah seandainya dulu. Apa? Seandainya dulu apa? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya dulu aku hanya tanah, tidak usah jadi manusia. Karena setiap kita dari Adam dan Adam dari tanah dan kita diciptakan dari tanah. Maka orang tersebut mengatakan ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya dulu aku hanya tanah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu berfikir, hamba-hamba yang selalu khusyuk, hamba-hamba yang selalu beribadah kepadanya, hamba-hamba yang selalu mentadabburi Al-Quran, yang selalu membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, yang selalu mengamalkan kisah-kisah tersebut, yang selalu menghindarkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan kita selalu berhijrah dari yang buruk ke yang baik, dari yang baik ke yang lebih baik, dari yang lebih baik ke paling baik, dan terus kita mengintrospeksi diri kita, terus kita bermuhasabah diri kita. Tidak ada orang yang dikategorikan seburuk-buruk orang kecuali yang dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, lalu dia katakan pada orang yang menasihatinya urus dirimu. Saya ulangi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang yang dikategorikan seburuk-buruk orang, sejelek-jeleknya orang. Kalau dikatakan kepadanya bertakwalah pada Allah, itu bertakwalah pada Allah Pak, nasihat. Artinya masuk semua yang diperintahkan Allah, masuk semua yang dilarang Allah. Jadi kalau ada orang yang dikatakan bertakwalah pada Allah, ittaqillah, bertakwalah pada Allah, baru dia katakan pada orang yang menasihatinya, dia bilang urus dirimu, kata Rasulullah, inilah seburuk-buruk orang. Seperti kalau kita bilang anak muda, ayo pi solat, dia bilang pi meki sendiri Ustaz, ini seburuk-buruk orang. Kita katakan anak muda, jangan minum minuman keras, dia bilang saya aja yang mabok Ustaz, urus diri tak, ini seburuk-buruk orang. Anak muda, kalau dia wanita, anak mudi berjilbab ki, dia bilang tidak mau ja Ustaz, urus diri tak, inilah seburuk-buruk orang. Kalau dikatakan ketika mau Jumatan, anak muda datang lebih awal ketika sholat Jumat, dia bilang urus diri tak, inilah seburuk-buruk orang. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mengamalkan nasihat itu, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang direndahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu bisa menerima kebaikan dan selalu bisa menolak kemungkaran, dan kita semua yang hadir hari ini diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amalan-amalan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan kita ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib kita di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa dan selalu berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ya sittir ustur uyubana, Allahumma ya sittir ustur awratana, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil amal, Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil amal, Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil amal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba ma lan yuqarribuna ila hubbik ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.